Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan efek digital media pada proses dan bentuk komunikasi dan jurnalisme online. Media digital biasanya disebut informasi yang dibagikan melalui perangkat elektronik seperti HP, laptop, ataupun kini smart TV juga bisa dikatakan sebagai perangkat elektronik. Kini media digital terus berkembang pesat, hingga di era sekarang muncul sebutan AI yang mana merupakan kecerdasan buatan yang bisa membantu kita, seperti tugas dan banyak hal lainnya. Media digital memiliki efek tertentu yang bisa membuat penggunanya merasakan kecanduan sehingga bisa menurunkan bentuk interaksi sosial yang dilakukan secara fisikal. Sesuai dengan fungsi komunikasi instrumental bahwa sosial media itu dapat mengubah sikap dan perilaku dari seorang individu. Contohnya itu ketika orang ekstrovert eh, kecanduan menggunakan handphone atau gadget atau media sosial, ia bisa saja mengurung diri dalam rumah dan berubah menjadi kepribadian yang introvert. Efek media digital ini bisa menciptakan efek positif maupun negatif sesuai bagaimana pengguna media menggunakan cara ia berinteraksi. Lalu efek media digital pada proses komunikasi dan bentuk komunikasi. Yang pertama, efek positifnya, media digital dapat mempercepat komunikasi dan penyebaran informasi di masyarakat. Media digital juga dapat menciptakan pandangan baru bagi seorang individu yang memanfaatkannya dengan benar. Selanjutnya, efek negatif media digital ialah mengakibatkan lunturnya orientasi nilai, mampu menghilangkan rasa dan spiritual, serta menciptakan sifat individualis manusia. Selanjutnya ada jurnalisme online dan beserta contohnya. Jurnalisme online adalah proses penyampaian informasi atau pesan yang menggunakan internet sebagai medianya sehingga mempermudah jurnalis dalam melakukan tugasnya. Contohnya ada web, email, bulletin, word system atau BBS, IRC. Selanjutnya ada prinsip-prinsip jurnalisme online. Yang pertama, ada keringkasan brevity. Brevity adalah berita online yang hendaknya bersifat ringkas dan sederhana. Yang kedua, kemampuan beradaptasi atau adaptability, yang artinya para jurnalis online dituntut agar mampu menyesuaikan diri di tengah kebutuhan publik. Yang ketiga, dapat dipindai atau scannability, yang artinya untuk mempermudah para audiens situs-situs yang terkait dengan jurnalistik online hendaknya memiliki sifat dapat dipindai agar pembaca tidak merasa terpaksa dalam membaca informasi atau berita. Yang selanjutnya, yang keempat, interactivity atau interaktivitas, yang artinya dalam jurnalistik online, komunikasi dari publik kepada jurnalis sangat dimungkinkan dengan adanya akses yang semakin luas. Yang kelima, komunitas dan percakapan atau community and conversation, yang artinya media online memiliki peran yang lebih besar daripada media cetak atau media konvensional lainnya, yakni sebagai penjaring komunitas. Selanjutnya, jenis-jenis jurnalisme digital. Yang pertama, mainstream news merupakan bentuk media berita online yang dapat ditemui dengan mudah ketika berselancar di internet. Contohnya seperti portal berita online dan surat kabar online. Lalu yang kedua ada index and category sites, merupakan situs yang dikaitkan dengan mesin pencari search engine yang dapat mengakses informasi lebih dalam di World Wide Web. Contohnya seperti Yahoo dan Yandex.com. Lalu yang ketiga ada Meta and Comment Sites, merupakan situs tentang media berita dan isu-isu media secara umum dan bisa dikatakan sebagai tempat pengawasan jurnalisme karena di dalamnya bisa mendiskusikan konten jurnalisme lain. Lalu yang keempat ada Share and Discussion Sites yang merupakan situs yang digunakan untuk mengeksploitasi tuntutan publik dengan menciptakan ruang diskusi publik tanpa batas di internet. Contohnya seperti grup tentang komputer dan ada juga petisi-petisi publik yang di-share ke internet.
Selanjutnya, perbedaan jurnalisme online dan offline. Yang pertama, proses peliputan berita. Pada jurnalis offline, biasanya setiap selesai menulis berita, mereka akan mengirim berita tersebut ke editor, dan nantinya berita yang telah terkumpul akan dipilih mana yang layak cetak dan cocok menjadi highlight. Sedangkan pada jurnalis online, biasanya mereka akan meliput sekaligus menulis berita, dan ketika berita sudah disetujui oleh editor, akan langsung diunggah di laman website. Yang kedua, multitasking. Pada jurnalis offline, biasanya akan menulis berita dalam dua format saja, yaitu foto dan teks. Tetapi pada jurnalis online, mereka akan menulis berita dalam 5 format, yaitu foto, teks, video, audio, dan hyperlink. Yang ketiga, SEO. Pada poin ini, wajib untuk dikuasai oleh jurnalis online. SEO akan sangat berpengaruh pada artikel yang dibuat oleh jurnalis, supaya berita yang dibuat dapat dibaca oleh banyak orang. SEO ini tidak diatur dan terjadi secara natural, sehingga perlu diperhatikan pemilihan kata-kata yang menarik dan banyak digunakan sebagai kata kunci. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.